Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min khiyari ummati sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alana min jumlati ahli sunnati wal jamaah. Alhamdulillah الذي جمعنا في هذا اللقاء المبارك وفي هذا المجلس المبارك وفي هذه المناسبة المباركة الثمينة السعيدة. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا محمد على إمامنا ونور قلوبنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دستوركم يا أهل الدرب ويا أهل الباطل ويا أهل النوبة ويا أهل النور. Yang senantiasa kita muliakan para alim, para muallim, para tuan guru yang ikut berhadir bersama kita di sini banyak, luar biasa. Alhamdulillah, para guru-guru ikut berhadir di malam acara di malam pada hari ini, dan ini merupakan nikmat yang luar biasa. Kita Allah kumpulkan dengan tuan guru yang mulia ikut berhadir bersama kita, Tuan Guru Hanafi, Tuan Guru Idham Khalid, Tuan Guru Abdul Bari, Rais Suriah NO yang ikut berhadir bersama kita juga, dan masih banyak tuan guru yang lainnya yang mohon maaf atau tidak bisa sebutkan satu persatu, namun sama sekali tidak mengurangi sedikit pun rasa ta'zim dan hormat ulun kepada pihak-pihak semuanya, tokoh-tokoh masyarakat, aparat pemerintah ikut berhadir bersama kita, perwakilan daripada anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara, perwakilan dari Kapolsek, dan tokoh-tokoh yang lain yang mohon maaf tidak bisa ulun sebut satu persatu, namun sama sekali tidak mengurangi rasa hormat ulun kepada pihak-pihak semuanya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, di malam hari ini Allah kumpulkan kita di majelis yang penuh dengan keberkahan. Insya Allah kita tidak keluar dari tempat ini kecuali dosa kita diampunkan oleh Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah, cinta kita kepada Nabi tambah kuat, tambah dekat kita dengan Allah dan Rasulullah, dan semoga kita tidak wafat kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tapi hati-hati undang penceramah. Lagi viral, ulun terkejut kok di Albiu gitu. Seandainya ini kejadian di gunung sana, ada masalah di Albiu. Nah, ini peringatan bagi pihak-pihak semuanya. Jangan sembarangan. Ini ulun kasih tips. Kalau hendak mengetahui ini Habibkah kada. Yang kedua, ini ulamakah atau alamak? Ulamakah alamatkah? Ini ada tips simple aja untuk mengetahui Habib. Dia tinggal tanya nasab sidin 5 ke atas. Habib ini misalkan namanya Abdullah bin siapa, Ali bin siapa, Muhammad bin siapa, Hasan bin siapa, Ubaidillah. Cukup 5 kalau hafal, kemudian dia sudah tahu ini 5 ini. Yang takonakan sama Habib-Habib yang asli, terutama Habib yang membuat nasab Robitoh. Di Amunte siapa yang megang? Kalau di Tanjung ada Habib Ahmad Ali Drus Tanjung. Kalau di sini siapa? Habib Muhammad Asgar. Dia takonakan sini. Kalau Habib itu benar-benar Habib, kadang pelit,
Untuk apa? Untuk mengisahkan nih ulun, ngaran ulun siapa? Misalkan Muhammad bin siapa? Bin Hasan bin siapa? Bin Husain bin siapa? Bin Abdullah bin siapa? Bin Ubaidillah. Bangsanya apa? Asgar. Maka akan ketahuan. Kalau palsu ketahuan. 5 di atas. Makanya ulun pian kalau ngaku Habib ketahuan. Ngaran pian siapa? Suliansa Asgar. Malah sudah sekali aja langsung ketahuan gitu. Habib siapa? Zainuddin. Habib Zainuddin. Jadi nanggung-nanggung ngaku-ngakunya itu. Coba Ali masih mending. Kayak ulun sama orang Habib, ada orang lain Habib. Tadi barusan perjalanan ke sini ada orang telepon, orang berpiring. Ini bujur ke Habib Ali Bustami. Kan ada Habib namanya Bustami. Jadi tolong jangan sampai ulun dikira nanti ngaku-ngaku Habib. Kayak ulun bilang ulun lain Habib. Telepon lagi Habib pulang. Ya Allah. Jadi jangan jadi fitnah. Kita dari pecinta habaib sudah mulia. Jangan ngaku-ngaku Habib. Kita mencintai Habib bujur-bujur, bahagia, beruntung, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi datuknya para habaib yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kada usah ngaku Habib. Apalagi hidungnya kada mendukung. Hidungnya maju ke dalam. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi kalau pengen tahu Habib asli kapan, tanya aja 5 sampai ke atas. Setelah itu pian catat, takonakan ke Habib Muhammad Asegaf Amuntai. Atau di Tanjung ada ahli nasab Habib Ahmad Tanjung Ali Durus bangsanya. Atau putra beliau Habib Hasan bin Ahmad Ali Durus. Tanya, bujurkah ini Habib? Nanti akan ketahuan. Itu kalau Habib. Jadi nyaman, kada usah kadang-kadang kali kada. Atau tanya mana buku nasab. Adakah? Kalau kada ada, nah ini masalah dah. Kemudian ingin tahu kada ini ulama kah atau siapa? Kalau ulama ini kada sembarangan, ini tuan guru kita kada minum air langsung jadi ulama. Kada baca buku sekali langsung jadi ulama, kada. Ini duduk sama guru-guru. Ini guru-guru kita jadi ulama karena duduk dengan guru. Gurunya duduk dengan guru, gurunya duduk dengan guru, gurunya duduk dengan guru, gurunya duduk dengan guru sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bujur-bujur waris Nabi, ini ulama. Makanya kalau untuk memastikan minimal 7 ke atas. Kalau Habib kan cukup 5. Kalau ulama 7 ke atas. Nanti ketemu kadang sama salah satu ulama yang luar biasa ilmunya, dijuluki dengan sebutan guru mahaguru ulama Nusantara. Mahaguru ulama Nusantara siapa? Syekh Sayyid Ahmad bin Zaini bin Uthman Dahlan, atau yang biasa kita sebut Syekh Zaini Dahlan. Yang mondok pasti paham. Mondok gak paham, mondoknya kada bujur-bujur mondok. Kayak ulun misalkan, ulun belajar sama guru ulun Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Hasan bin Ahmad Baharun pada pesantren Darullah wa Da'wah. Ulun selain belajar di Darwah juga pernah belajar di beberapa pondok, tapi ulun keluar terakhir pondok di pondok pesantren Darullah wa Da'wah Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Hasan bin Ahmad Baharun. Beliau belajar dari gurunya yaitu Al-Muhaddits Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Beliau belajar dari abahnya yaitu Sayyid Alwi bin Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki Al-Hasani. Beliau belajar dari abahnya lagi Sayyid Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki Al-Hasani. Beliau belajar dari Syekh Muhammad bin Bakri Syatoh. Siapa kira-kira ini? Ada yang tahu? Syekh Muhammad Bakri Syatoh, ada yang tahu? Pengarang kita I'anatul Talibin. Tuan guru tahu, ya kan? Kalau santri nggak tahu belum sampai pelajarannya. Beliau belajar dari siapa? Syekh Zaini Dahlan, Syekh Ahmad bin Zaini bin Uthman Dahlan, Sayyid dari bangsa Al-Hasani. Beliau adalah zuriat Nabi yang menjadi mahaguru ulama Nusantara. Pendiri NU, ini masjid NU, di depan ada tulisan Nahdlatul Ulama.
yang mendirikan NU Hadratus Syekh Hasyim As'ari belajar sama Syekh Zaini Dahlan. Jadi kalau orang, berarti berapa tadi orang? Habib Zain, Abu Yazid Baharun, Abu Yazid Muhammad, Syed Alwi, Syed Abbas, Syekh Abu Bakar Satoh, keenam langsung ketemu Syekh Zaini Dahlan. Jadi kalau ada ulama, pian guru pian siapa? Google. Guru pian siapa Ustaz? YouTube. Ini bukan Ustaz tapi YouTubers. Ini bukan Ustaz tapi orang yang suka baca internet, sanadnya kagak jelas. Nah, jadi coba lihat guru-guru yang ada di Kalimantan Selatan. Coba pasti nanti ke atasnya ketemu Syekh Zaini Ahmad Dahlan, Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan. Beliau meninggal 139 tahun yang lalu. Beliau meninggal 139 tahun yang lalu. Bayangkan. Jadi itu masih terjaga. Makanya kalau mau belajar sama guru, pastikan guru ini punya guru. Gurunya punya guru, gurunya punya guru sampai kepada tabi'in, tabi'in berguru dengan tabi'in berguru dengan sahabat, sahabat berguru dengan siapa? Sayyidul Wujud Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kayak itu insya Allah selamat. Kalau sembarangan, ya Allah, modal bulan ini bisa nukar di pasar. Modal sorban 200.000 aja di pasar. Jubah 200.000 di pasar. Gamis 200.000 di pasar. 200 total 1 juta. Sudah bisa berpenampilan guru, tapi lain guru. Hati-hati, orang Alabiu. Jangan sampai kecolongan lagi. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi. Tapi ini pelajaran penting. Alhamdulillah ketemunya di sini. Coba ketemunya di gunung, wah kelawasan berdiam di sana. Karena kan ada ulama. Untungnya di sini banyak ulama, banyak santri, dan itu langsung ketahuan. Langsung ketahuan. Tolong nanti diperhatikan itu. Jadi kalau Habib 5 ke atas pasti nanti akan ketahuan keasliannya. Kalau seorang guru, lihat aja sana keilmuannya kemana, sana ilmuannya kemana. Kalau jelas ini guru benar-benar guru bisa kita pegang. Kalau guru ini kadang diisi guru, ini sudah bahaya. Oh, ulun alhamdulillah dapat ilmu laduni katanya. Jangan belajar sama orang yang dapat ilmu laduni, karena jelas laduni dari siapa? Dari Allah kan dari setan. Takutnya ilmu laduni dari setan. Alhamdulillah nih. Jadi ini pelajaran penting untuk kita semuanya. Nah, terus apa hikmah berikutnya yang bisa kita ambil? Tetap jaga hati. Ulun dari semalam, ulun kada tahu, jujur ulun kada tahu waktu acara Pandawanan bersolawat, Habib Mustafa Al-Haddad ngomong sama ulun, tahu kamu Ustaz Pian? Ulun kada tahu. Yang aku ngaku sebagai nama Zainuddin Asgaf, ulun kada tahu karena kada update berita, ulun kada paham. Tunjukkan sama Sidin, ya Allah, baru tahu ulun. Ya. Subhanallah, luar biasa. Jadi ini hikmah yang berikutnya, jaga hati. Ini sudah ditangani, sudah selesai. Apalagi nyambar-nyaran, jangan. Ini umat Nabi bukan fulan ini? Ulun tanya, umat Nabi bukan? Termasuk umat Nabi bukan? Siapa yang mau kada termasuk tadi? Manusia kok kada termasuk? Umat Nabi. Dia melakukan kesalahan. Kita pernah kada melakukan kesalahan? Pernah atau sering? Sering. Jadi jaga hati kita. Orang ini sedang diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Doakan semoga dapat hidayah. Tidak mengulangi lagi apa yang telah dia lakukan. Apalagi sampai ngaku-ngaku Habib. Baca ayat sembarangan, mengolah ayat seorang. Baca hadis juga mengolah hadis seorang. Ya, doakan saja, doakan, tetap jaga hati, jangan merasa lebih baik daripada orang ini. Yang posting tadi siapa yang 4 posting? Kira-kira pian posting, apalagi sampai dikasih keterangan tulisan manusia akhirnya T, manusia A akhirnya B. Nulis di medsos seperti itu. Ulun tanya, pian yang posting seperti itu bisa kada jaga hati?
tetap merasa bahwasanya diri pian kada lebih mulia daripada orang ini. Bisa kira-kira? Yang ada akhirnya kita meremehkan. Makanya tetap jaga hati. Ini kita sedang diuji. Adanya muncul nabi palsu, kita marah-marah. Adanya orang menistakan Al-Quran, kita marah-marah. Wajib marah. Kalau nggak marah, hati-hati, iman kita kada sempurna. Tapi jangan sampai gara-gara ini keluar ucapan yang kada pantas dari mulut kita. Tertulis tulisan-tulisan yang kada pantas untuk ditulis. Cukup sudah ditangani oleh MUI, alhamdulillah. Ditangani sama kepolisian, alhamdulillah. Kecamatan turun, alhamdulillah. Kita sebagai orang awam sudah alhamdulillah. Jaga hati, tetap jangan merasa diri kita lebih mulia dari siapapun. Saling mendoakan, kita doakan semoga orang ini dan orang-orang yang sejenis dengan ini, yang seperti ini, semoga dapat hidayah semuanya, sehingga tidak ada orang yang menghancurkan Islam dari dalam. Amin ya rabbal alamin. Karena Nabi bersabda, Nabi berpesan, ini kita akan merayakan Maulid, harus bisa ngambil hikmah daripada apa yang kita adakan pada malam hari ini. Minimal satu aja sunnah, atau berapakah, 1, 2, 3 kah, satu hadis kah kita baca dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Nasaihud Diniyah Al-Imam Al-Habib Qutb Ad-Da'wah wal Irsyad wal Ghazi al-Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau menyebutkan, menukil salah satu hadis Nabi yang menjelaskan tentang sifat-sifat wali abdal. Gak sembarangan wali abdal. Kalau wali nikah banyak di sini hadir. Wali nikah berataan nih. Wali santri banyak juga. Wali murid banyak juga. Wali kelas ada juga. Dan wali abdal gak sembarangan. Nabi mengatakan, inna abdala ummati yadkhuluna al-jannata la yadkhuluna al-jannata, inna abdala ummati la yadkhuluna al-jannata bi kathrati salatin wala siyamin walakin bi salamati sudur wa sakhawatin nufus war rahmah bi kulli muslim, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Nabi, wali abdal dari umatku, mereka itu tidak masuk surga gara-gara banyak sholat, kadang. Mereka itu masuk surga bukan karena banyak puasa, kadang. Jadi mereka itu masuk surga bukan karena banyak sholat, bukan karena banyak puasa. Inna abdala ummati yadkhuluna al-jannah la yadkhuluna al-jannah bi kathrati sholat wala kathrati siyam. Bukan karena banyak sholat, bukan karena banyak puasa, tapi dengan sebab apa? Dengan sebab 3 perkara. Dan semoga kita bisa mengikuti apa yang disabdakan oleh Nabi ini, sehingga kita ini terangkat derajat kita. Walaupun kadang jadi wali abdal, jadi orang soleh. Ini ciri-ciri orang yang soleh. Yang pertama, bisalamatis sudur. Dadanya, maksudnya hatinya itu selamat. Hatinya baik, hatinya bersih. Dikasih ilmu kada sombong, dikasih harta kada sombong, dikasih jabatan kada sombong, dikasih tampang bungas kada sombong, dikasih fisik yang sempurna kada sombong, dikasih kelebihan apapun kada pernah sombong, kada pernah meremehkan orang, kada pernah benci sama orang, kada pernah dendam sama orang, kada ada iri, hasud, dengki sama orang. Yang ada hatinya sayang sama siapapun, kada pernah suudzon sama orang. Wah, ini orang yang seperti ini, masya Allah, para wali abdal. Mereka apakah orang yang gak banyak sholatnya? Oh, banyak sholatnya. Mereka apakah bukan orang yang banyak puasanya? Oh, banyak puasanya. Tapi mereka masuk surga bukan karena sholat yang banyak, bukan karena puasanya yang banyak, tapi dengan sebab 3 perkara. Yang pertama, salamatis sudur, hatinya itu bersih, selamat dari noda, selamat dari penyakit-penyakit hati. Ini agak berat.
Tapi ketika kita mujahadah untuk membersihkan hati kita, maka di saat itulah Allah angkat derajat kita. Nilai seseorang yang alim itu ada di dalam apa? Di dalam kebersihan hati. Iblis itu alim kada iblis? Alim, alamah bukan alim. Sebabnya sebab balaghah. Alamah, alamah sangat alim. Tapi hatinya kotor, sombong, merasa lebih mulia daripada kita bangsa manusia. Yang saat itu Abuna Adam Allah ciptakan. Iblis disuruh sujud tidak mau, merasa lebih hebat. Ya Allah, Engkau ciptakan aku dari api, dia dari tanah. Kenapa aku harus sujud sama dia? Sombong, merasa lebih hebat daripada yang lain. Iblis alim, tapi sombong. Fir'aun sugih, jabatannya tinggi, sombong. Apalagi Qarun, hartanya luar biasa, sombong. Orang-orang sombong kisahnya selesai. Jadi kalau di sini ada yang sombong, setumat lagi selesai. Fir'aun ditenggelamkan, Qarun ditenggelamkan di bumi, Fir'aun tenggelamkan di laut. Kalau yang sombong orang Arabiyun diapakan? Allah kasih hidayah insyaallah, amin. Cukup pembelajaran orang-orang sombong, bahari dah cukup dah. Pejabat itu ada Fir'aun, jangan sombong. Fir'aun itu pejabat, sombong. Akhirnya apa? Orang sugih itu Qarun, kisahnya Qarun. Qarun itu sugih, saking sugihnya kunci berangkas tempat harta, nyimpen harta, kuncinya saja itu dibawa oleh 5 unta. Keberatan itu unta. Padahal unta satu itu berapa ton mampu untuk memuat. Itu baru kuncinya, belum hartanya. Sugihnya luar biasa, sombong. Akhirnya Allah tenggelamkan bersama hartanya. Jadi hati-hati. Alim iblis dan alim, Allah keluarkan dari surga, terlaknat selama-lamanya, di neraka selama-lamanya. Naudzubillah. Jadi apa yang kita sombongkan? Jadi kita ini harus berusaha bersihkan hati. Jaga hati, jangan iri, jangan hasud, jangan dengki, jangan meremehkan orang. Wali itu khasnya wali. Kadang-kadang wali sombong, kadang-kadang wali riya, ujub, meremehkan orang, iri, dengki, hasud. Kadang-kadang wali itu hatinya bersih. Itu yang pertama. Yang kedua, sakhawatul nufus. Wali itu ciri-cirinya dermawan. Kadang-kadang wali pamalah itu ada. Di sini ada yang pamalah? Ada. Kalau ada kadang ngaku ya. Kotak lewat 1.000, kotak amal lewat 1.000, harga jam tangannya 5 juta, harga pecinya 200.000, harga gamisnya sekian ratus ribu, kotak amal lewat 1.000. Ini ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi. Kalau makan habis sekian ratus kadang terasa kebanyakan. Makan habis sekian ratus kadang keberatan. Tapi nyumbang masjid 100 harus disampaikan, harus diumumkan. Dasar orang pemalar itu. Wali kadang-kadang yang kayak itu. Wali itu orangnya dermawan. Kami punya guru mulia Abuya Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Malik. Beliau di Mekah. Beliau luar biasa dermawannya. Mungkin di sini ada haji yang pernah haji singgah di wadah sini kayak apa? Dijamu sidik makanannya luar biasa. Bulik dibawai kitab, bulik dibawai sangu, uang. Kalau yang datang orang awam kasih duit sama sidik. Kalau yang datang ulama kasih duit, kasih kitab. Jadi kita orang awam minimal kayaknya di sana kasih duit pula. Musim haji itu sidik tamunya banyak orang Indonesia. Itu kalau hadir majelis sidik nanti dikasih makan, puas kita makanan di situ, dikasih duit. Kalau ulama dikasih kitab. Ulun pertama kali datang ke Mekah dikasih sama putra Sidin Abu Yazid Ahmad bin Muhammad Al-Maliki Al-Hasan kitab itu 2, ulun taruh di koper itu 2 koper. Padahal ulun ini lain ulama, hanya santrinya ulama, tapi luar biasa Sidin, masya Allah dermawannya. Dikasih kurma sekian, disamoni macam-macam, masya Allah.
Dermawannya luar biasa, tamu berapapun akan dilayani semuanya. Tamu ulama berapapun, kasih duit, kasih kitab. Masya Allah, dermawan. Kalau kita ini kan tamu parat, cukup air putih. Tamu jauh tambah wadai satu. Seiring, ya Allah. Mana suri tauladan kita kepada Nabi Muhammad. Nabi kalau ada tamu sibuk. Ciri-ciri orang yang dermawan kalau ada tamu sibuk. Sibuk menghidangkan apa? Sibuk ngasih makanan apa? Bukan malah sibuk kayak apa caranya tamu cepat pulih. Tapi kayak apa caranya tamu ini datang lapar, pulih, kenyang. Bisa nggak kira-kira? Pasar kan sini kan? Ada warung. Kalau bingung makanan silahkan pesan di Abu Nawas. Siapa yang punya itu? Yang lagi ngomong. Jadi kadang kita ini bingung. Masak kadang sempat, padahal warung banyak di pasar. Warung banyak di pasar. Ya Allah. Jadi ayo, kita ini bukan wali, tapi pengen minimal kita ini ada di bawah kelompok para wali. Artinya kalau wali dermawan, kita berusaha untuk dermawan. Makanya ulun di mat'am itu atau di rumah kalau ada tamu, ya kalau kadang sempat makan di pondok di tempat ulun, silakan nanti singgah di Abu Nawas. Mau di Abu Nawas Tanjung kah, di Abu Nawas Amutai. Kenapa? Karena ulun mengamalkan apa yang diamalkan oleh guru-guru ulun. Kita murid itu belajar. Inilah kita keutamaan belajar sama guru yang jelas. Kita bukan hanya belajar dari kitab, tapi kita belajar dari sikap. Guru kita dermawan, kita tahu 4 dermawan. Guru kita itu berusaha untuk memuliakan tamu, kita juga berusaha untuk memuliakan tamu. Belum lagi Rasulullah sudah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tamu. Minimal tamu datang lapar, boleh kenyang. Silahkan nanti datang ke pesantren, insya Allah yang lapar datang boleh kenyang. Kalau anda percaya, silahkan coba. Kalau ulun datang ke rumah pian, kira-kira gimana? Enak ulun coba sekali-kali ya kan. Kira-kira ulun datang lapar, boleh tambah lapar kan kenyang. Ayo sama-sama semuanya. Kita harus kayak apa caranya? Senangkan Nabi Muhammad. Katanya cinta sama Nabi, sama tamu kada memuliakan. Ini lain pecinta Nabi. Katanya cinta sama Nabi, tapi pamalan. Ini lain pecinta Nabi. Dari Nabi, kemudian para sahabat, kemudian para tabi'in sampai ke guru-guru kita, semuanya itu dermawan sampai kepada guru kita. Kadang yang pamalar, kisahnya pamalar kadang. Maka dari itu semoga Allah mudahkan kita untuk bersikap dermawan kepada siapapun. Amin ya rabbal. Rasulullah sudah bersabda, la yanqusu malun min sadaqah bal yazdad. Orang-orang yang takut mengeluarkan uang gasan tamu. Orang-orang yang takut mengeluarkan duit gasan tamu. Nabi sudah bersabda, tidak akan berkurang harta itu dengan sebab sedekah, bahkan akan bertambah. Belum lagi janji Allah melalui hadits qudsi. Allah mengatakan, Allah berfirman, bukan Rasulullah bersabda, bukan Allah bersabda. Allah berfirman, Allah bersabda. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Rasulullah menukil firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi. Allah mengatakan, anfik umfik alik. Terutama untuk tamu. Karena sekarang kita lagi krisis pemuliaan tamu. Kadang tamu datang dari jauh, ya Allah, keluar hanya baju putih sama wadai. Tamunya nunggu-nunggu, kapan ini itik bakarnya nih? Kapan ini ayam gorengnya ini? Kapan ini minimal mande kah? Karena keluar hanya baju putih sama wadai ini. 4 biji, ya Allah. Ini dengarkan, Allah berjanji, anfik alik, berinfaklah, bersedekahlah
apalagi dasar tamu. Tamu ini adalah luar biasa. Ini bawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika pulang nanti akan membawa apa? Ampunan. Dosa kita akan terbawa, dalam artian Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Jadi jangan sedikit, jangan perhitungan. Kasih berapa yang bisa kita kasih. Allah berfirman dalam hadis qudsi dinukil oleh Nabi Muhammad, "Anfiq unfiq alaik." Keluarkan, sedekahlah, maka aku akan bersedekah. Di sini coba dipikir. Kalau kita bersedekah ada batasannya. Kalau kita berinfak ada batasannya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya, ada batasannya enggak kira-kira? Allah mau ngasih berapapun mampu. Kalau kita sedekah kan terbatas, tapi kalau Allah tak terbatas. Cari pemberian Allah yang tak terbatas. Dengan apa? Dengan sedekah. Kata orang Arab, akhrij ma fil jayb ya'ti kama fil ghaib. Keluarkan apa yang ada di kantongmu, maka nanti akan datang yang belum kelihatan akan datang. Jadi di sini ada yang belum punya kendaraan. Ada. Loh, kan ada. Sugih berataan. Di sini ada yang belum isi mobil. Banyak. Ingin hendak isi mobil. Mau kan kira-kira? Mau mobil apa? Yang penting mobil, Ustaz. Nyaman belum tulak pengajian. Bagaimana caranya? Keluarkan apa yang ada di kantong. Artinya banyaki saja sedekah. Maka yang belum kelihatan, sudah kelihatan belum mobilnya? Loh, di dalam belum kelihatan. Itu disorong-sorong kada kelihatan juga. Makanya keluarkan apa yang ada di kantong, maka yang belum kelihatan akan kelihatan. Akhrij ma fil jayb ya'ti kama fil ghaib. Itu makalah yang ajib. Keluarkan apa yang ada di kantong, maka yang belum kelihatan akan kelihatan. Yang belum punya bini ada di sini. Jomblo. Sudah kelihatan jodohnya? Belum. Banyaki sedekah. Bapak-bapak ada yang mau nambah? Sudah kelihatan tambahannya itu? Kadang-kadang ngomong karena sudah ada bini. Ya Allah. Jadi cara untuk memperlihatkan apa yang kita inginkan, keluarkan apa yang di kantong, dalam artian banyaki saja. Selain itu Allah akan angkat derajat kita semakin dekat dengan Allah, sehingga nanti kita termasuk daripada orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu. Nah, itu masalah sedekah panjang lebar lah kalau kita bahas masalah sedekah. Yang terakhir, yang ketiga, kata Nabi, warahmah bikulli muslim. Ciri wali abdal, ciri kekasih Allah itu adalah kasih sayang kepada setiap muslim, siapapun muslimnya, mau ahli ibadah ataupun ahli maksiat. Kita disuruh benci sama Allah kepada maksiatnya, tapi kalau sama orangnya tetap kita kasih sayang kepada siapapun. Apalagi mereka adalah sesama muslim saudara kita. Jangan sampai kita merasa lebih hebat dari siapapun. Jangan sampai kita merasa lebih mulia dari siapapun. Jangan sampai kita merasa lebih dari siapapun. Karena biasanya kalau kita merasa lebih, berarti orang yang ada di hadapan kita, orang yang di bawah kita. Kalau sudah seperti itu, untuk kasih sayang itu kurang akhirnya. Maka dari itu belajarlah jadi Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Mungkin di sini ada yang biasa baca Rawatibul Haddad atau biasa baca kitab Imam Haddad. Ada Nasaihud Diniyah, ada Risalatul Muawana, ada di situ kitab Al-Hikam Imam Haddad, ada Adab Surugil Murid dan kitab-kitab yang lainnya. Yang tahu Imam Haddad, pengarang Rawatibul Haddad, beliau mengatakan, aku tidak akan menyampaikan apapun nasihat. Aku tidak akan menyampaikan apapun nasihat, mau ayat Al-Quran kah, mau hadis kah, mau perkataan ulama kah, kecuali aku sudah pastikan bahwasanya semua orang yang ada di hadapanku adalah orang-orang yang mulia. Aku adalah orang yang paling hina di antara orang-orang yang hadir di majelis ini. Makanya beliau kalau mau ceramah nunduk.
Sampai-sampai muridnya itu heran, kenapa Imam Haddad itu sebelum ceramah kok nunduk. Ternyata ketika ditanya jawabannya seperti itu. Bisa kira-kira? Apalagi yang ngomong ini, sebelum ceramah pastikan bahwasanya semua orang yang hadir lebih mulia daripada kita. Dan ini adalah ajaran guru kami. Guru kami mengajarkan jangan pernah ceramah kecuali niru Imam Haddad. Jadi pastikan di hati kita itu kan ada sombong. Tetap yang lebih mulia daripada ulun. Tadi ulun datang pada nyium tangan. Pian orang Masya Allah. Ulun orang kayak ini pian cium tangan ulun. Ketika ada orang gak cium tangan, kita biasa-biasa aja. Kenapa? Siapa ulun? Jadi orang ini tetap mulia. Orang mau memuliakan, kita merasa hina. Orang kagak memuliakan, memang kita ini pantas kagak dimuliakan karena kita bukan orang mulia. Akhirnya nyaman. Makanya pesan guru ulun sama ulun, ya Ali, tetaplah jadi apa? Nol. Enak kalau jadi nol itu. Kalau kita merasa jadi 1, jadi 2, jadi 3, jadi 4, jadi 5, ada agak tinggi. Tapi kalau nol itu di mana nol itu? Nol itu di mana? Nol itu di mana? Gak ada nilainya nol itu. Ada harga barang 0 rupiah ada. Ada kira-kira? Gak ada nilainya. Artinya kita posisikan diri kita itu nol. Sealim apapun nol, sesugih apapun nol, setinggi apapun jabatan nol. Akhirnya kita nyaman. Mau nyium tangan siapapun bisa. Orang muliakan kita, kita tetap merasa nol. Orang menghina kita, kita kada sari. Kenapa? Karena kita nol. Orang meremehkan kita, orang menghina kita, orang fitnah kita, orang mencaci kita, kita tetap biasa-biasa aja. Kenapa? Ulun nol. Nyaman kalau kayak gitu. Nah, ini maksud daripada apa? Warahmah bikulli muslim. Kalau kita ini nol sama siapapun kita akan menyayangi. Kenapa? Kita kada pernah ada pikiran meremehkan orang. Kita kada pernah ada pikiran untuk merendahkan orang. Kita kada ada pikiran untuk apa? Menganggap kita lebih mulia daripada orang. Akhirnya apa? Nyaman. Kita bisa sayang kepada siapapun. Maka dari itu ayo di kampung pian masing-masing pasti banyak orang-orang yang ahli maksiat. Kira-kira kalau melihat orang ahli maksiat yang ada di hati pian apa? Aku surga. Itu neraka. Gitu. Aku surga. Itu neraka. Apakah ada yang seperti itu? Kalau ada, tobatlah kita kepada Allah. Justru Nabi itu melihat ada orang-orang yang jauh dari hidayah, Nabi akan berusaha mendekatkan mereka kepada hidayah. Minimal doakan. Di kampung kita ada penjudi, di kampung ada pemabuk, di kampung ada penzina. Kita benci sama judi, kita benci sama zina, kita benci sama yang namanya narkoba. Tapi jangan pernah kita meremehkan orang-orang yang melakukan dosa itu. Mereka perlu doa dari kita. Doakan semoga mereka semuanya dapat hidayah. Kalau di kampung kita ada ahli maksiat, doakan semoga mereka semuanya dapat hidayah. Semoga orang-orang yang masih jauh dari hidayah, semoga Allah dekatkan mereka dengan hidayah. Orang-orang yang jauh dari kasih sayang Allah, semoga Allah dekatkan mereka dengan rahmatnya Allah. Orang-orang yang kada kenal dengan Nabi Muhammad, sehingga mereka itu mencaci maki Nabi Muhammad. Mereka meremehkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Mereka meremehkan akhlak Nabi Muhammad. Semoga kita dan mereka senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dan siapapun masyarakat kita umat Nabi Muhammad, kita semuanya akan masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan sebagai penutup kita berusaha. Mari sama-sama ulun mengajak diri ulun pribadi dan pian semuanya. Setiap malam pian kalau tahajud, tolong jangan lupa mendoakan orang-orang yang bermasalah dengan kita. Orang-orang yang bermasalah sama kita. Di hati kita ada benci sama orang, doakan orang itu. Di hati kita ada hasut sama orang, doakan orang itu. Di hati kita ada iri sama orang, doakan orang itu. Karena dengan cara seperti itu nanti akan hilang yang namanya iri, akan hilang yang namanya hasut, akan hilang yang namanya meremehkan, akan hilang yang namanya benci, akan hilang yang namanya dendam. Ulun tanya, kalau orang mati dalam keadaan judi, kira-kira husnul khotimah atau su'ul khotimah? Kira-kira di mata kita, orang mati dalam keadaan judi, husnul khotimah atau su'ul khotimah?
husnu atau su'ul khatimah. Orang mati dalam keadaan zina, husnul khatimah atau su'ul khatimah? Su'ul khatimah. Orang mati dalam keadaan mencuri, husnul khatimah atau su'ul khatimah? Su'ul khatimah. Kemudian ulun tanya, orang mati dalam keadaan su'udon sama orang, husnul khatimah atau su'ul khatimah? Sama-sama dosa ya kan? Mencuri dosa, su'udon dosa kan? Dosa. Berzina dosa. Kalau iri, hasud, iri, dengki, dosa kan? Dosa. Kalau ada orang mati dalam keadaan dengki sama orang, iri sama orang, hasud sama orang, dosa. Hati-hati. Jangan hanya melihat orang yang mati dalam keadaan judi hina, orang yang mati dalam keadaan zina hina, orang yang mati dalam keadaan merampok hina, orang yang mati dalam keadaan mabuk hina. Di sini juga ada orang yang mati dalam keadaan hina. Siapa? Orang yang mati sedangkan hatinya benci, dendam sama orang, iri sama orang, hasud sama orang, dengki sama orang, dendamnya luar biasa sama orang. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu, mari bersihkan hati kita semuanya dengan cara kita mendoakan siapapun orang-orang yang bermasalah sama kita. Berat, tapi ketika kita bisa, Allah akan jadikan kita kekasihnya. Rasulullah akan tambah sayang kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala bersihkan hati kita semuanya. Allah bersihkan hati kita semuanya dari segala macam penyakit, dan semoga Allah jadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang dermawan. Allah berikan kepada kita rizki yang melimpah dan barokah sehingga kita mudah untuk bersedekah, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk sayang kepada siapapun, kasih sayang kepada siapapun, terutama kepada orang-orang yang mereka perlu kasih sayang daripada kita, yaitu orang-orang yang jauh daripada hidayah Allah. Semoga kita bisa mengasihi mereka, mendoakan mereka, sehingga mereka akan selamatkan oleh Allah dari mara bahaya, dari siksa, dari dosa, sehingga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma aslih lana sya'nana kullah, Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa atina wa la tahrimna, wardu 'anna ya arhamar rahimin, wardu 'anna ya arhamar rahimin, wardu 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah, wa la taj'alhu 'alaina mutashabbihan fanatabi'al hawa. Allahumma inna na'udzubika an namuta fi turabid dunya bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa kama nara salafun salih fi mithl hadhihi al-qira'ah. Al-Fatihah. Sekian yang bisa ulun sampaikan, salah hilang mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.